Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan belajar informatika untuk kelas 6 SD, di mana minggu lalu kita sudah belajar membuat sebuah dokumen atau menghitung data di Microsoft Excel. Hari ini kita akan melanjutkan untuk menggunakan fungsi if, ya, atau jika. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita menggunakan sum untuk penjumlahan total, terus beberapa fungsi untuk perhitungan matematika dasar ya, seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, pengalian. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang fungsi if atau jika ya. Jadi bahasa Indonesianya if itu adalah jika. Jadi apa itu fungsi if? Fungsi if itu digunakan untuk mencari sebuah kebenaran atau mencari sebuah jawaban. Jika di dunia komputer atau di dunia informatika, boolean atau bilangan yang jawabannya hanya benar atau salah, true or false. Ya, jadi cuma ada satu atau zero, kosong atau satu. Nah, disitulah fungsi untuk if ini atau jika. Jadi logikanya adalah di mana jika kalian ingin mencari sesuatu atau mencari jawaban, yang pilihannya hanya ada dua. Nah, di situ kita menggunakan kondisi if. Tapi di dalam fungsi if ini bisa dikembangkan untuk mencari beberapa pertanyaan atau mengelompokkan pertanyaan. Kondisinya itu misal ada lebih dari satu. Ada lebih dari satu, tapi tetap jawabannya hanya ada dua, benar atau salah. Kayak gitu ya. Oke, biar nggak bingung, Bapak berikan contoh yang pertama adalah fungsi if. Jadi nanti ada fungsi if, ada nested if, dan nanti ada beberapa function yang akan kita gunakan, tapi tidak untuk bahasan hari ini. Jadi untuk hari ini hanya untuk if dan nested if. Oke, yang pertama adalah fungsi if. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Fungsi if atau rumusnya bisa menggunakan if dan tanda kurung seperti biasa ya. Dan untuk yang pertama adalah menggunakan ini kondisi. Kondisi itu adalah sebuah pertanyaan atau logikanya. Misal Bapak contohkan 10 lebih besar dari 12. Nah, itu benar atau salah? Nah, kondisinya adalah 10 lebih besar dari 12. Lalu kita gunakan separator, titik koma, untuk memindahkan ke jika kondisi benar, berarti dia return atau mengembalikan jawabannya benar. Nah, kalau misal 10 lebih besar dari 12 itu salah, dia akan mengembalikan kondisi yang salah. Jadi misal Bapak kasih contoh untuk tadi ya, 10 lebih besar dari 12. Rumusnya if A4 jika benar, kita isi dengan benar. Jangan lupa untuk menggunakan titik 2 ini ya, kalau misal kalian mau mengisi dengan alfabet. Atau bisa disebut dengan string. Nah, string itu harus menggunakan titik kutip 2 ini. Itu jika benar, dan jika salah, kita kasih string salah. Oh, oke. Sorry, ini bukan begini, tapi 10 lebih besar dari 12, ya. Salah, karena yang benar adalah 10 lebih kecil dari 12. Paham ya?
Jadi if ini untuk mencari sebuah jawaban di mana, sekali lagi Bapak tekankan, di mana kita akan ngecek dulu. Di sini ada kondisi ya. Kondisi itu ini 10 lebih besar, pertanyaannya adalah 10 lebih besar dari 12. Nah, itu termasuk kondisi. Dan jawabannya adalah jika kondisinya benar, kita kembalikan dengan string yang benar, tulisannya benar. Ini bebas, kita kasih string apapun untuk menandakan benar. Misal, oke, atau tidak, gitu ya. Nah, ini nanti dia akan milih. Yang dicek pertama adalah yang true-nya dulu. Kalau misal true-nya ini salah atau tidak sesuai jawabannya, baru dia dilempar ke false, gitu ya. Ini dilempar ke false yang kedua. Jadi kondisi ini, if ini akan ngecek dulu untuk jawaban pertama itu benar atau enggak, benar atau salah. Kalau misal dia salah, dia lanjut ke yang false-nya. Kalau misal benar, ya udah, ini langsung dicetak. Tadi ini kan tidak ya, cetakannya tidak ya. Coba kita rubah ke 10 lebih kecil dari 12. Oke. Nah, itu untuk fungsi if. Sekarang kita praktekkan untuk kasus yang fungsi if ini. Kalian perhatikan baik-baik, pertanyaannya adalah apakah setiap nilai di dalam tabel ini akan habis jika dibagi dua? Jika habis dibagi dua, jawab dengan benar. Ini string benar ya. Dan jika tidak habis dibagi dua, jawab dengan string salah. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini, di rumus ini, Bapak sudah kasih kondisi itu adalah warna merah. Dan jika benar, itu warnanya hitam. Dan jika salah, itu menggunakan warna orange atau coklat. Oke, kita sekarang bedah dulu dari pertanyaan ini. Di manakah kondisinya? Nah, kondisinya adalah ini. Apakah setiap nilai ini Bapak kasih warna merah ya, akan habis jika dibagi dua? Nah, ini jadi nilai yang di sini akan habis dibagi dua atau tidak? Nah, jika habis dibagi dua, jawabannya ini benar, yang warna hitam. Ya, di sini Bapak bold. Jika kondisi benar, kita pakai ini. Dan jika kondisinya salah, kita isikan string yang ini. Oke. Nah, kita di sini udah bisa ya. Nanti kita berarti if kondisinya itu dibagi dua. Nah, gimana kita bisa tahu perhitungannya? Jika nilai ini dibagi dua habis atau 0, kita menggunakan rumus mod ya. Rumus mod itu sama dengan mod ya. Jadi kalau misal di matematika atau di pemrograman komputer, operasi modulus itu adalah operasi yang menghasilkan sisa pembagian. Jadi kalau misal 11 dibagi 2, itu sisanya berapa? Nah, itu menggunakan modulus cara perhitungannya ya. Jadi misal 10 mod 2, berarti itu 0, karena 10 di modulus 2 itu semuanya rata, 5 orang mendapatkan 2 bagiannya. Oke, jadi ini tadi kita langsung balik ke kasus yang ini. Apakah setiap nilai di dalam tabel ini akan habis jika dibagi 2? Oke, kita coba ya. Ini sama dengan if. Kita menggunakan mod di sini untuk modulusnya.
Numbernya itu ada di A8. Divisor itu pembagiannya. Pembagiannya tadi adalah dibagi 2. Oke. Nah, di sini kan ada kalimat akan habis jika dibagi 2. Berarti di sini ada kondisi di mana kalau habis itu adalah 0 sama dengan 0. Ya. Jika hasilnya sama dengan 0, true-nya apa? Kita kasih benar. Nah, jika salah, kita isikan dengan salah. Oke, jangan lupa ditanda tutup. Nah, 21 modulus 2 itu tidak habis dibagi 2. Jadi masih ada sisa 1. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lain? Kita tinggal copy paste aja atau blok. Oke. Kalian perhatikan di sini ada biru-biru yang Bapak blok ini warna hijau. Oke. Bagaimana cara ngeblok rumus ini? Caranya kita menggunakan nih. Di sini ada kotak hijau ya. Ini tinggal diklik aja mouse-nya, kursornya diarahin ke sini. Klik terus tarik ke bawah. Oke, otomatis langsung rumus-rumusnya yang dari atas di copy ke bawah. Nah, itu tadi cara menggunakan if dengan bantuan modulus. Jadi di rumus itu, di function ini, kita bisa memasukkan banyak sekali variasi-variasi dari rumus ya, bisa dijadikan satu. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu fungsi nested atau bersarang. Apa itu if yang bersarang? If yang bersarang itu adalah jika tadi kita membahas satu ya, cuma satu aja, benar atau salah. Dengan ini kondisinya hanya ada satu. Nah, gimana jika kondisinya ada banyak? Contohnya untuk predikat nilai ya. Di sini ada range antara 100 sampai 88. Predikatnya A. Jika nilainya 87 sampai 75, predikatnya B. Dan seterusnya. Nah, itu menggunakan if bersarang atau nested if. Ya, atau jika bersarang. Nah, gimana caranya? Caranya rumusnya seperti ini. Perhatikan. Di mana tadi Bapak sudah kasih tahu ya di atas ini. Rumus if ini akan membaca dari kondisi. Terus di sini adalah jika kondisi yang benar. Oke. Ya, value yang pertama jadi habis logical testnya ini, habis logikanya. Nah, ini value of true-nya dulu. Kalau misal dia salah, baru lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kita gunakan di nested if ini, karena di sini ada banyak, kita menggunakan sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 ya, 5 kondisi ya. Jadi cara penggunaannya adalah Oke. Oke, jadi kita tadi if yang pertama ini. Kondisi pertama, terus
setelah ditulis kondisinya, misal nilai lebih besar, kita kondisi pertama ini kita menggunakan yang paling bawah. Oke, yang paling bawah, jadi nulisnya dari paling bawah ke atas. Misal kondisi pertama adalah if nilainya di bawah 50 sama dengan E, ya. Jadi misal kondisi pertama adalah nilainya di bawah. Ini di sini Bapak contohin. If kondisi pertama itu nilainya misal di bawah 50, ini tadi adalah B15. Misal B15 di bawah lebih kecil dari 50 sama dengan E. Nah, ini begini ya. Kita menggunakan rumus ini dulu. Pertama, ini pasti jawabannya salah, false. Karena apa? Nilai ini itu lebih besar dari 50. Oke. Nah, yang kondisi kedua adalah B15 lebih kecil dari 62 sama dengan D. Begitu seterusnya sampai ke A ya, sampai ke atas ya. Nah, di sini jangan lupa kalian kasih if. Karena nested, jadi dalam if banyak if ya. Nah, contohnya yang udah jadi seperti ini. Nah, if B15 lebih kecil dari 50, berarti jawabannya E. Ya. Karena di sini kita lihat, di sini nilainya adalah 88. Jadi dia akan ngecek yang pertama adalah kondisi ini akan dicek di sini dulu, di kondisian pertama. Ya, di kondisi pertama dia salah, dia lari ke kondisi kedua. Oke. Di kondisi kedua ini jawabannya masih salah, maka dia lari ke sini. Ke yang C. Yang C masih salah juga sampai dengan dia ketemu di yang di A ini. Ya, di kondisi terakhir dia ketemu kalau nilainya itu adalah A. Nah, gimana Pak misal ini dibalik? Yang A-nya itu di depan, itu bisa juga, tapi lebih ribet ya, karena harus menggunakan function N, dimana itu range-nya harus di set satu-satu, karena yang tadi siklusnya itu kita cek dari yang benar dulu, ya dari kondisi yang benar dulu sampai ketemu ya. Nah, kalau misal kita balik, itu pasti langsung ketemu. Karena kalau misal nilainya itu antara 62, itu pasti dia langsung ketemu nilai yang C dulu. Oke, itu tadi udah. Itu function nested if ya. Ini nggak akan Bapak hapus di sini, nanti ini buat kalian juga. Nah, sekarang kita mempunyai sampel untuk menggunakan if di mana jumlah harga ini
Oke, kita mempunyai kasus kedua adalah bagaimana cara kita menghitung jumlah total, pembayarannya, dan kembaliannya. Ya, di sini nanti kita akan isi. Pertama kita isi dulu jumlah harga, diskonnya ini berapa, terus harga bersihnya berapa. Ini ada di buku paket. Ya, contoh ini ada di buku paket halaman, kalian bisa lihat dari halaman 4 ya. Bagaimana cara isinya? Jumlah harga itu berarti adalah total dari harga satuan dikali jumlah barangnya. Seperti yang kemarin kalian sudah pernah kerjakan ya, untuk yang perkalian, berarti tinggal harga satuan dikali dengan jumlah barangnya. Oke. Nah, setelah kalian sudah dapat satu rumus, kalian blok saja ke bawah. Dan otomatis semuanya punya atau memiliki rumus yang sama. Oke, untuk mencari diskonnya, kita bisa menggunakan rumus if. Logical testnya atau kondisinya adalah jika barang lebih atau sama dengan 4, if jumlah barangnya ini sama dengan atau lebih dari 4, mereka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harganya. Berarti ini adalah ini, D4 ya. Oke. Dan ini bisa langsung di copy ke bawah aja. Nah, tadi ini kenapa false? Karena di sini kita tidak kasih nilainya. Nilai untuk false-nya bisa kita kasih 0 atau 0 ya. Dan ini kita copy paste lagi. Oke. General kita kasih currency. Nah, di sini kita bisa tahu ya, jumlah barangnya lebih dari 5, dia mendapatkan diskon Rp200. Nah, harga bersihnya adalah sama dengan jumlah harga dikurangi diskon. Oke. Jumlah totalnya kita bisa menggunakan sum. Dan dia membayar, misal membayar menggunakan 150.000. Berapa kembaliannya adalah jumlah total dikurangi pembayaran. Oke. Nah, kembaliannya adalah 35.000. Nah, ini kenapa minus? Sekarang kita kembali ke harusnya ini F13 dikurangi F12. Oke, kembaliannya adalah 35.000. Nah, di kasus ini kita tadi udah belajar perkalian ya. Persenan untuk diskon, ini kondisi menggunakan persen ya. Kita sudah tahu bagaimana kondisi, terus cara menghitung jumlah total, pembayaran, dan kembalian. Nah, untuk tugas hari ini, kalian adalah mengisi predikat dan keterangan. Oke, predikat dan keterangan, di mana tadi sudah ada sampel ya, di depan udah ada contoh-contohnya. Di sini tugas pertamanya adalah isi predikat dengan aturan seperti di bawah. Maksudnya aturan bawah itu adalah yang ini. Menggunakan rumus nested if, ya. Dan yang kedua adalah isi keterangan jika predikatnya antara A hingga C, keterangannya adalah lulus. Dan jika predikatnya tidak antara A sampai dengan C, keterangannya adalah tidak lulus. Oke, ingat untuk penulisan di rumus,
Kalau misal hasilnya itu bukan angka ya, bukan number, itu harus menggunakan string, titik 2 ini. Oke. Kalau misal angka kayak 0, yang angka-angka ini, itu nggak usah pakai string. Dan pengumpulannya, nanti dokumennya di save sesuai dengan namanya ya. File name-nya itu sesuai dengan namanya. Jadi misal ini kalian file, save, taruh di dokumen kalian, bisa Bapak simpan di sini folder kelas 6 di pertemuan 3. Nah, di sini Bapak tulis Andri tugas string Andri ya. Save. Nah, yang kalian kirim ke Bapak itu adalah file Excel-nya. Jangan PDF atau apapun. Jadi Bapak bisa ngecek kalian nulis rumusnya benar atau salah. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau misal kalian kurang paham, dilihat lagi videonya. Di download dulu juga boleh videonya, jadi irit kuota ya, daripada diputar-putar terus. Bisa di download dulu. Setelah itu kalian kalau misalnya nggak paham, di rollback aja, di rewind ya, sampai kalian paham, sampai kalian ngerti, jadi kalian bisa prakteknya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.